Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum? Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin? Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara. Pencitraan dikit dong mas. Jangan, ya apa adanya dong. Ya kalau saya sih sukanya baca ini apa, komik. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan dengarkan momen gak nyambung Wapres Gibran, Wapres terbaik versi penjilat Ade Armando, saat diberi pertanyaan di depan publik. Namun yang terjadi, Wapres Gibran ditanya apa, jawabnya apa. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Ditanya soal geopolitik oleh perwira TNI, jawaban Wapres Gibran sungguh mengharukan dan bikin sedih karena buat kita nggak ngerti. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari Menteri-Menteri Kabinet RI dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang sedang terpolarisasi dengan memanfaatkan Danantara yang saat ini sudah dibentuk oleh Presiden RI dan nantinya akan menyediakan anggaran yang cukup besar, di mana 20%-nya rencana dari Kepala Danantara akan diinvestasikan di luar negeri. Nah, untuk itu kami menyarankan agar investasinya ini di negara-negara non-blok dalam bentuk teknologi AI. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Siap. Sehingga kita bisa menyiapkan para generasi muda kita yang merupakan bon demografi Indonesia, dilatih tentang AI, dilatih tentang fintech. Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara non-blok tersebut dengan memanfaatkan QRIS kita. Siap. Kami telah melakukan, untuk taskap kami adalah model pelatihan Artificial Intelligence yang telah kami terapkan di beberapa instansi, terutama di Angkatan Laut, Pak. Dan hasilnya cukup menggembirakan, ada yang menjadi juara nasional, bahkan ada yang menjadi juara dunia di Singapura. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum? Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin? Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya? Siap. Jelas ini apa? Nah, silakan duduk. Terkait geopolitik, ini memang ya tantangannya saat ini adalah geopolitik yang nggak menentu, climate change, lalu perang dagang, perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa untuk Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri. Sekarang kita lihat yang namanya Gibran ini menghadiri acara pembukaan MTQ nasional di Jakarta aja, di Palangkaraya. Dia cuma datang mukul gong, begitu MC mengatakan minta sambutan, dia udah nyelorong keluar. Dan lain-lain banyak sekali yang saya katakan. Ya kalau saya katakan ini pelangablo, nggak pantas jadi wakil presiden, rasanya sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Kompetensi atau intelektualitasnya Gibran ini sangat nggak memenuhi standar sebagai seorang pemimpin atau pemimpin di tingkat sebagai wakil presiden. Saya ingat apa yang dikatakan oleh bekas wakil presiden atau mantan wakil presiden Pak Trisno. Wakil presiden itu harus mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh presiden, karena kalau kemudian nanti presidennya berhalangan, dia langsung bisa menggantikan. Wapres terbaik versi penjilat Ade Armando yang sekarang sudah jadi komisaris. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best
wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Wah, kaget. Kaget. Nih, bandingin sama siapa? Nah begitu juga saya ingin orang melihat naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Bahkan saya memuji dia bikin video-video kayak gitulah ya, bahwa dia ketika debat sama bahkan sampai menjatuhkan Pak Mahfud, menurut saya itu representing. Klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Selalu bikin melongo ketika memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya pada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Udah itu aja kiat sukses, apalagi ya, nggak ada kiat sukses yang lain ya, cukup. Lagi pas Yusuf Sobai. Ayo saiki sing mah. Ora. Kan duit saya sok. Kan ditayangke saya sok. Maksa to. Kamu Ya AHY diolok-olok juga sekarang kan. Tetapi satu waktu nanti ada 2 anak muda di kabinet tuh, Gibran dan AHY. Pasti kamera cari AHY. Karena AHY masih bisa siksa ya, diterangin isu masih bisa dijawab. Kalau Gibran dari segi penampilan sebagai wakil presiden itu kamera udah nggak enak tuh. Nyorot itu kan. Jadi Jokowi nanti akan cemburu lagi. Loh kok bukan Gibran yang disorot oleh kamera. Jadi mungkin Gibran itu akan mengalami semacam sindrom Pak Ma'ruf Amin lebih cepat. Hilang mengalami Ma'ruf Aminan lebih cepat. Yes. Itulah ya. Oke. Menjawab pertanyaan dengan menimbulkan pertanyaan baru. Berapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu? Wah, susah itu. Tadi katanya mau bahas baca. Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya nggak suka baca. Kok polos banget.
pencitraan dikit dong Mas. Jangan, ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih sukanya baca ini apa, komik. Terkait dengan CASN ini diundur, ini seperti apa Mas? Kan teman-teman banyak yang sudah resign. Seperti apa Mas? Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang mengupdate. Sudah ada solusinya ya. Tunggu aja. Bagaimana cara mahasiswa muda, orang muda sekarang bisa berinovasi di teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan? Inovasi seperti pembangkit listrik tenaga sampah, solar katanya ada. Oh iya, itu ada bukunya ya. Nggak usah saya jelasin. Listrik kan ada sampahnya menghasilkan listrik ke 8 MW. Tapi inti dari adanya mesin ini untuk nama mesinnya gasifier. Kincana. Tapi Tapi paling tidak kalau Pak Karet tadi tanya apa yang terjadi, rasanya sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Kami melihatnya dari situ, mengkhawatirkan kalau presiden berhalangan, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan oleh orang? Dan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita tahu ada orang-orang tertentu suka kalau punya pemimpin tolol, dia akan mengambil manfaat untuk kepentingan dia atau kelompoknya. Dampaknya yang rusak adalah bangsa Indonesia ini. Itu tidak kita kendaki, sangat tidak kita kendaki. Kami ini purnawirawan yang mungkin sudah puluhan tahun lah hidup berorganisasi. Kami lihat itu. Menyelesaikan masalah dengan munculnya masalah baru. Dan hamil harus dicek iodium asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan anaknya harus dicek juga. Yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat iodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Sampaikan dulu tidak asal susunya dilihat dari mana Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Susunya asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Dah ya. Ketika sampai di Jakarta, agendanya apa dulu Pak Jokowi juga? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Ini pembangunan IKN ini bukan hanya membangun istana yang megah, tapi juga sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Ya, dan saya yakin semua kan dilibatkan, UMKM, warga lokal dan lain-lain. Ini saya pertama kalinya ke IKN Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Mohon doanya. Saya ingin bertanya, bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri? Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya Pak ya? Untuk pembangunan apa, master plan segala macam? Ada diskusinya dulu kan? Saya maunya di sini. Soalnya gue baru ketemu salah satu waketum partai yang baru dipanggil Pak Jokowi dan dia bilang saya nggak suka Agus Yudhoyono. Berarti kan kok Solo bersuara nggak suka Agus Yudhoyono, kenapa nih? Dan kenapa abis itu akhirnya nggak disalamin sama Gibran gitu. Jadi di dunia ini nggak ada yang kebetulan, makanya gue balik ke Rusia pusing gue di sini. Gitu ya. Apa aja yang gue ketemu orang, gue pikir cuma ngomong-ngomong ringan, kejadian. Pesan-pesan buat Bu Mega juga biasa, buat Mas Gibran lah. Mas Gibran tolong sampaikan Mas Gibran ke Bapak yang di Pati itu, ya hati-hati sama bendera, karena bendera itu ketika digerakkan oleh semangat itu menjadi sebuah kekuatan.